Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing pertama dan kedua, Dr. Ardiansyah Kurniawan SPI MP dan Dr. Robin SPI MSI. Yang saya hormati, dosen pembahas pertama dan kedua, yaitu Dr. Endang Bidayani SPI MSI dan Ibu Fitri Silpalen SPI MP. Baiklah, di sini saya Olivia Kanati dengan NIM 20620110009 akan memaparkan dari rencana penelitian saya dengan judul DNA Barcoding Ikan Temelayar Kaca dengan nama ilmiah Gymnocanda sp dari Sungai Lenggang, Belitung Timur. Yang melatar belakangi dari penelitian saya, yang pertama yaitu Sungai Lenggang. Sungai Lenggang merupakan sungai terbesar di Pulau Belitung. Dengan memiliki aliran yang luas, menjadikan Sungai Lenggang memiliki keanekaragaman iktiofauna yang tinggi. Salah satu dari keanekaragaman iktiofauna tersebut yaitu ikan temelayar kaca dengan nama ilmiah Gymnocanda sp. Kemudian, ikan temelayar kaca ini merupakan ikan yang berasal dari famili Ambasidae. Catatan tentang ikan temelayar kaca sendiri diperoleh dari wilayah Gantung, Belitung Timur pada tahun 2011 merupakan publikasi awal dari ikan ini yang dimana pada publikasi tersebut dijelaskan bahwa ikan temelayar kaca yang ditemukan di Sungai Lenggang merupakan spesies baru secara morfologi. Kemudian, ikan ini memiliki potensi sebagai ikan hias karena memiliki bentuk serta warna yang menarik, berupa kaca dan berwarna transparan. Namun, di balik dari potensi yang dimilikinya, ikan ini belum diketahui mengenai kepastian spesiesnya. Hal tersebut didasarkan bahwa hingga saat ini belum adanya data ataupun publikasi terbaru mengenai identifikasi secara molekuler pada spesies ini. Untuk upaya pemastian spesies pada ikan ini, maka perlu dilakukannya pendekatan genetik dengan suatu metode yang lebih akurat dalam mengidentifikasi suatu spesies. Salah satu metode baru untuk mengidentifikasi spesies yaitu DNA barcoding. Identifikasi spesies dengan menggunakan DNA barcoding pada penelitian ini akan menggunakan gen CO1 atau sitokrom oksidasi C subunit 1. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimanakah susunan basa nukleotida dari ikan temelayar kaca yang ditemukan di Sungai Lenggang Belitung Timur berdasarkan DNA barcoding. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan kekerabatan dari ikan temelayar kaca di Sungai Lenggang Belitung Timur pada konstruksi pohon filogenetik. Adapun tujuan dari penelitian ini nantinya yaitu memperoleh susunan basa nukleotida dari ikan temelayar kaca yang ditemukan di Sungai Lenggang, Belitung Timur berdasarkan DNA barcoding. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan ikan temelayar kaca di Sungai Lenggang, Belitung Timur pada konstruksi pohon filogenetik. Kemudian manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menambah basis data DNA barcoding. Kemudian yang kedua, memberikan informasi hubungan kekerabatan ikan temelayar kaca dari Sungai Lenggang melalui konstruksi pohon filogenetik. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi terkait jenis ikan yang berpotensi dijadikan ikan hias. Kerangka pikiran penelitian. Yang pertama, meliputi Sungai Lenggang, Belitung Timur merupakan sungai terbesar di Pulau Belitung, yang dimana Sungai Lenggang memiliki keanekaragaman iktiofauna yang tinggi. Salah satunya yaitu ikan temelayar kaca atau Gymnocanda sp. Di mana ternyata ikan temelayar kaca ini telah teridentifikasi secara morfologi oleh Tan dan Lim pada tahun 2011. Namun sayangnya dalam pemastian spesies ikan ini ternyata belum teridentifikasi secara molekuler. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
Di sini saya mengambil penelitian ini karena belum adanya identifikasi molekuler mengenai ikan temelayar kaca hingga saat ini. Nantinya dengan dilakukannya identifikasi secara molekuler, maka didapatkan kekerabatan genetik dari ikan temelayar kaca dan juga catatan pertama genetik mengenai ikan temelayar kaca, di mana nantinya catatan pertama genetik akan dapat bermanfaat untuk menambah ataupun memperkaya dari database genetik keragaman ikan Indonesia. Metode penelitian waktu dan tempat, di mana penelitian ini akan dilakukan pada bulan April hingga Mei pada tahun 2023. Yang dimana pada kegiatan awal penelitian akan dilakukan pengambilan sampel yang dilakukan di Sungai Lenggang, Belitung Timur. Kemudian untuk dilakukannya identifikasi morfologi dan identifikasi molekuler, yang dimana identifikasi molekuler meliputi proses ekstraksi DNA, amplifikasi PCR, dan elektroforesis akan dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Bangka Belitung. Kemudian, pada uji sequencing DNA akan dilakukan di First Base, Malaysia, melalui Perusahaan Jasa Genetika Sains Indonesia. Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Alat dan bahan yang akan digunakan di lapangan dan juga alat dan bahan yang akan digunakan di laboratorium. Alat dan bahan yang akan digunakan di lapangan yang meliputi botol sampel, siro atau nantinya akan dilakukan penangkapan menggunakan bubu, kemudian ember, alkohol 96%, alat tulis, dan kamera. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan di laboratorium meliputi sampel ikan, yang dimana sampel ikan ini berupa awetan dan juga dalam bentuk hidup. Kemudian kit ekstraksi yang di sini kita menggunakan kit ekstraksi NextPrep Cell Tissue DNA Mini Kit dan alkohol 70%, kemudian Aquades, buffer TAE, primer forward 2 dan reverse 2, agarose, DDH2O, loading day, gel red, DNA leader, mesin PCR, elektroforesis, microtube, micropipet, micropastel, tipset, vortex, centrifuge, oven, UV transilluminator, alat bedah, timbangan analitik, cool box, dan kertas parafilm. Adapun prosedur penelitian pada penelitian ini, yang pertama meliputi pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini diperlukan sebanyak 5 ekor ikan, yang dimana nantinya ikan ini berupa dalam bentuk awetan dan juga dalam bentuk ikan yang hidup. Kemudian dilakukan karakteristik morfologi, yang dimana pada karakteristik morfologi ini kita fokuskan kepada meristik. Kemudian dilakukan ekstraksi DNA, yang dimana pada ekstraksi DNA ini melalui tahapan lisis, binding, washing, dan elution. Kemudian pada proses amplifikasi PCR mengacu pada Watt et al. Tahun 2005, yang dimana di sini saya akan melakukan penelitian menggunakan primer fish forward 2 dan primer fish reverse 2. Yang dimana pada proses amplifikasi PCR akan melalui tahapan denaturasi dengan menggunakan suhu 93 hingga 95 derajat Celcius, kemudian pada tahapan annealing 37 sampai 60 derajat Celcius, dan pada tahapan ekstensi yaitu pada suhu 72 derajat Celcius, yang dimana ketentuan suhu ini mengacu pada Handoyo dan Rudi Retna tahun 2000. Kemudian pada prosedur penelitian selanjutnya yaitu
tahapan elektroforesis. Dan yang terakhir, sequencing DNA akan dilakukan di First Base Malaysia. Kerangka operasional penelitian. Pada kerangka operasional yang pertama yaitu dilakukannya pengambilan sampel di Sungai Lenggang, Belitung Timur, yang di mana sampel yang ditargetkan yaitu ikan temelayar kaca atau Gymnochanda sp. Sampel yang diambil nantinya akan berupa sampel hidup dan juga sampel yang diawetkan dalam alkohol 96%. Setelah itu dilakukannya identifikasi morfologi dan juga identifikasi molekuler dengan menggunakan DNA barcoding. Pada DNA barcoding nantinya akan melalui beberapa tahapan yaitu ekstraksi DNA, amplifikasi PCR, elektroforesis, dan juga sequencing DNA. Kemudian didapatkan dan dilakukan analisis data. Dari analisis data, maka didapatkannya data genetik dari ikan temelayar kaca ini. Kemudian, data genetik dari ikan temelayar kaca dilakukan penyusunan DNA dengan menggunakan software Mega 11, dilakukan analisis BLAST di situs GenBank NCBI, dan dilakukannya analisis filogenetik. Masuk pada analisis data. Data hasil identifikasi molekuler akan dianalisis dengan menggunakan software Mega 11 untuk membaca sequence dari nukleotida. Data hasil sequencing dibandingkan dengan database pada GenBank melalui NCBI dengan menggunakan metode BLAST. Konstruksi dari pohon filogenetik akan menggunakan metode maksimum likelihood yang melalui perangkat lunak Mega 11 dan gen pembandingnya akan diambil dari NCBI. Mungkin sekian pemaparan rencana penelitian saya. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.